Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadiyihi واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para pemirsa Rasyid TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali memberikan kemudahan kepada antunna semua untuk bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Quran Al-Karim via Zoom. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua hidayahnya dan afiahnya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kemudahan untuk menggapai kemaslahatan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, biiznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir Juz Amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Karya beliau Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan, yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Bayyinah, dan biidnillahi tabaraka wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat berikutnya, surat Az-Zalzalah, insyaallah ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana biasanya sebelum kita membacakan tafsir Al-Imam Sa'di rahimahullah, kita minta terlebih dahulu kepada Al-Akh Al-Qari untuk membacakan surat yang akan kita bacakan tafsirnya. Kepada Al-Akh kita persilahkan, falyatafaddal mashkuran ma'jura. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat
Az-Zalzalah. Surat ini juga dinamakan dengan surat Idza Zulzilat dan juga surat Az-Zilzal. Dan jumlah ayat dari surat yang mulia ini ada 8 ayat yang insyaallah akan kita coba untuk mentafsirkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Dan para ulama kita rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat apakah surat ini Makkiyah atau Madaniyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa surat ini adalah Makkiyah, ya, diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah. Adapun terkait dengan keutamaan dari surat yang mulia ini, maka para ulama mengatakan bahwa semua riwayat yang menceritakan tentang keutamaan yang khusus dari surat Az-Zalzalah ini, semua hadis yang berbicara tentang keutamaannya secara khusus adalah hadis yang lemah, ya, adalah hadis yang lemah. Ya, seperti misalnya sebagian riwayat mengatakan bahwa surat yang mulia ini ya menyamai setengah dari Al-Qur'an atau separuh dari Al-Qur'an keutamaannya. Ya, intinya para ulama mengatakan bahwa semua hadis, semua riwayat yang menyebutkan tentang keutamaan surat Az-Zalzalah secara khusus, semua riwayatnya tidak lepas dari pembahasan para ulama atau riwayatnya adalah lemah. Kemudian hadis ini, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki sebuah cerita unik, ya, di mana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat ini dalam 2 rakaat yang berbeda dalam satu salat. Ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dari seorang sahabat dari suku Juhainah, dia telah mendengar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi, ya, bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh surat yang mulia ini, yakni surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Ya, beliau membaca pada rakaat yang pertama dan juga membaca pada rakaat yang kedua. Ya, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di rakaat pertama dalam salat subuh di hari itu, setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah surat Al-Fatihah beliau kembali membaca surat yang mulia ini. Sehingga sahabat yang mulia ini berkata, "Fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan." Aku tidak tahu. Ya, aku tidak tahu apakah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam lupa. Ya, sehingga beliau membaca kembali surat ini di rakaat yang kedua. Beliau lupa kalau beliau telah membaca di rakaat yang pertama, atau memang ini adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan unsur kesengajaan. Artinya ini adalah sebuah hal yang dibolehkan. Ya, maka sebagian para ulama mengatakan tidak mengapa. Istinbat fikih, para ulama kita berpendapat bahwa tidak mengapa seorang muslim membaca surat yang sama di rakaat yang pertama dan surat yang sama di rakaat yang kedua setelah membaca surat Al-Fatihah. Jadi demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, surat Az-Zalzalah ini pernah dibaca oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh di rakaat yang pertama dan juga di rakaat yang kedua, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari seorang laki dari sahabat dari kabilah Juhainah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada ayat yang pertama Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, yukhbiru ta'ala amma yakunu yaumal qiyamah. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkhabarkan tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Wa annal arda tatazalzalu wa tarjufu wa tartajju. Di mana pada hari kiamat bumi akan bergoncang. Ya, bumi akan bergetar. Ya, akan terjadi pergerakan bumi. Hatta yasquta ma 'alaiha min bina'in wa 'alam. Sampai apa yang terjadi tatkala bumi digoncangkan dengan dahsyat, bergetar bumi dengan dahsyat.
Yang terjadi adalah apa yang ada di atasnya akan berjatuhan. Ya. Min bina, bangunan-bangunan, tanda-tanda yang ada di atas muka bumi semuanya akan hancur. Karena begitu sangat dahsyatnya kegoncangan yang terjadi. Kemudian Al-Imam Sa'di berkata, "Fatandakku jibaluha wa tusawwa tilaluha wa takunu qa'an safsafa la iwajun fihi wa la amtun." Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, sehingga karena begitu sangat dahsyatnya goncangan bumi di hari itu, yakni pada hari kiamat, sehingga gunung-gunungnya akan hancur lebur. Ya, begitu juga dengan bangunan-bangunan tingginya, dataran-dataran tingginya, semuanya akan diratakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala karena sebab goncangan yang sangat dahsyat ini. Sehingga bumi, ya kata beliau, takunu qa'an safsafa. Sehingga bumi, kata Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, akan menjadi sebuah dataran yang sangat datar, ya, yang sangat datar, yang tidak ada lagi dataran tingginya dan tidak lagi dataran rendahnya. Artinya bumi akan diratakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seperti sebuah padang pasir yang sangat luas, yang tidak ada lagi lembahnya dan tidak ada lagi gunung-gunung dan bukit-bukitnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini sebuah gambaran, sebuah gambaran yang akan terjadi pada hari kiamat. Ya, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala tatkala dibacakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ayat yang mulia ini, beliau menangis karena digambarkan sesuatu yang sangat mengerikan yang terjadi, ya, bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menghancurkan bumi sehancur-hancurnya, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di, wa takunu qa'an safsafa, sehingga bumi ini menjadi dataran yang sangat luas, bagaikan padang pasir yang sangat luas, tidak ada lagi gunungnya, tidak ada lagi bukitnya, dan tidak ada lagi lembahnya, semuanya dataran yang sangat luas. Sebagaimana hal ini juga difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Taha ayat 105 sampai 107. Dalam ayat yang mulia ini, dalam surat Taha, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang dinukil oleh Imam Sa'di. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwajan wa la amta." Dan mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung, al-jibal. Ya, gunung-gunung yang diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pasak bumi yang berdiri kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang gunung-gunung itu. Maka katakanlah, fakul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, yansifuha rabbi nasfa. Tuhanku Allah Tabaraka wa Ta'ala kelak akan menghancurkannya pada hari kiamat, gunung-gunung yang tegak kokoh ini sehancur-hancurnya. Ya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala getarkan bumi, Allah Tabaraka wa Ta'ala goyangkan bumi, Allah Tabaraka wa Ta'ala takdirkan gempa yang sangat dahsyat sehingga akhirnya gunung pun hancur lebur. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya, fayadharuha qa'an safsafa, maka dia akan menjadikan bekas gunung itu datar sama sekali. Ya. Kemudian la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan tempat yang tinggi. Ya, dijadikan oleh Allah datar. Ya, tidak ada dataran tingginya dan tidak ada lagi dataran rendahnya. Semuanya rata dibuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ayat yang pertama yang difirmankan oleh Allah dalam surat yang mulia ini. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang kedua, ya, menceritakan tentang hal yang lain yang terjadi pada hari kiamat. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Wa akhrajati al ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau berkata, wa akhrajatil ardu athqalaha ay ma fi batniha. Ya, dan bumi kelak akan mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam perutnya. Apa yang dimaksud dengan beban berat yang akan dikeluarkan oleh bumi? Al-Imam Sa'di mengatakan dua.
minal amwati wal kunuz, yang akan dikeluarkan oleh bumi, yang akan dimuntahkan oleh bumi dari perutnya adalah al-amwat. Ini orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati. Pada hari kiamat Allah Tabaraka wa Ta'ala akan keluarkan mereka dari perut bumi sehingga mereka kemudian akan dikembalikan oleh Allah hidup sebagaimana sebelumnya. Ini yang pertama. Apa yang dikandung oleh bumi yang akan dikeluarkan pada hari itu adalah orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah mati yang ada dalam perut bumi. Kemudian yang kedua yang akan dikeluarkan adalah al-kunuz. Al-kunuz, yang dimaksud dengan al-kunuz di sini adalah harta, kekayaan yang ada dalam perut bumi pada hari itu juga akan dikeluarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini pernah kita sedikit singgung tatkala kita mentafsirkan apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Insyiqaq. Ya, tatkala kita mentafsirkan surat Al-Insyiqaq ayat yang keempat, kita sedikit banyaknya telah menyinggung apa yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ayat yang kedua ini. Di mana dalam surat Al-Insyiqaq ayat yang keempat Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan dilemparkan apa yang ada di dalamnya dan akhirnya bumi menjadi kosong. Ya, di mana telah kita jelaskan di sana, di antara yang akan dikeluarkan oleh bumi adalah harta-harta yang dikandung olehnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, lebih jelas hal ini disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqi'ul ardu afladha kabidiha. Kelak pada satu waktu, kata Nabi SAW, bumi ini akan memuntahkan kandungannya, akan mengeluarkan isi kandungannya. yakni kekayaan, harta yang ada di dalam perut bumi, pada suatu hari nanti, pada suatu masa nanti, kata Rasulullah SAW, bumi akan mengeluarkannya. Nabi SAW katakan, amthal al-ustuwani minadz zahabi wal fiddah. Ya, bagikan tiang-tiang yang sangat besar dari emas dan perak. Jadi pada satu masa nanti Nabi SAW katakan bumi akan mengeluarkan emas dan perak yang ada di dalam perutnya. Dan subhanallah, emas dan perak yang keluar ini dalam jumlah yang begitu banyak, dalam bentuk yang begitu besar. Nabi SAW katakan amthal al-ustuwan, keluar bagaikan tiang-tiang besar, emas dan perak. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fayaji'ul qatil. Maka datanglah orang yang dalam kehidupannya pernah membunuh seorang tanpa hak. Maka dia berkata tatkala melihat harta, emas dan perak yang keluar dari perut bumi ini, ia melihatnya sangat banyak, sangat besar tersebut. Tatkala ia melihatnya, dia berkata, fi hadza qataltu. Sungguh dahulu karena sebab inilah, karena sebab harta inilah, akhirnya aku membunuh seseorang tanpa hak. Karena sebab harta inilah aku menumpahkan harta seorang manusia tanpa hak. Wa yaji'ul qati', dan Nabi SAW mengatakan pada hari itu juga akan datang orang yang memutus hubungan baik, memutus hubungan baik dengan kerabatnya, ya, dia memutus silaturahim, hubungan baik, hubungan rahim dengan kerabatnya. Ia berbuat jahat kepada kerabatnya, ia melakukan keburukan kepada kerabatnya. Fayaqul, maka ia berkata, fi hadza qata'tu rahimi, karena sebab harta seperti inilah aku memutus hubungan baik dengan kerabatku. Wa yaji'us sariq, wa yaji'us sariq, maka juga datang orang yang mencuri, dalam kehidupannya mencuri, kemudian dilakukan padanya hukum potong tangan, maka dia mengatakan fi hadza qata'tu yadi, fi hadza quti'at yadi, dia mengatakan karena sebab inilah tanganku dipotong. Summa yada'unahu fala ya'khuduna minhu syai'a. Nabi SAW katakan, semua mereka ini yang dahulunya ada di antara mereka yang membunuh karena harta ini, ada di antara mereka yang memutus hubungan rahim dengan kerabatnya karena harta ini, ada yang mencuri karena harta ini sehingga tangannya dipotong, maka semua mereka meninggalkan harta yang banyak yang keluar dari perut bumi ini dan mereka tidak mengambil sedikit pun darinya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini? Apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini? Para ulama pensyarah hadis mengatakan ini terjadi sebelum hari kiamat. Artinya ini merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang disebut dengan asyratus sa'ah. Tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sehingga para ulama membahas kenapa orang-orang ini tidak mau mengambil dari harta yang keluar. Padahal dahulu mereka melakukan maksiat, mereka melakukan keburukan, mereka melakukan kejahatan karena harta ini. Namun tatkala harta ini dimuntahkan oleh bumi, dikeluarkan oleh bumi dalam jumlah yang begitu banyak, kenapa mereka tidak ada seorang pun, kenapa tidak ada seorang pun dari mereka mengambilnya? Mereka meninggalkan harta ini. Para ulama mengatakan ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena di saat itu emas dan perak yang dikeluarkan oleh bumi karena sudah terlalu banyak sehingga tidak lagi bernilai. Karena sudah terlalu banyak tidak lagi bernilai. Para ulama mengatakan likathratihi wa sayruratihi katurab. Ini kemungkinan pertama. Karena begitu banyaknya emas dan perak saat itu sehingga akhirnya emas dan perak ini tidak lagi bernilai di mata manusia. Ya, tatkala ia sedikit, nilainya sangat besar, harganya sangat mahal. Namun tatkala ia sudah terlalu banyak, maka tidak ada bedanya antara emas dan perak. Ya, tidak ada bedanya emas dan perak dengan sebongkah tanah, karena sudah banyak. Maka kita lihat para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, bagaimana dengan hikmah Allah, bagaimana dengan hikmah yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Allah Tabaraka wa Taala menetapkan, menentukan batasan-batasan terhadap rezeki yang Allah tentukan untuk manusia. Ya, dimana salah satu di antara tujuannya adalah kalau kita perhatikan dari hikmah yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Taala adalah menjaga kestabilan daripada nilai rezeki yang Allah Tabaraka wa Taala berikan kepada kita. Maka jika seandainya kita lihat misalnya emas dan perak apabila dijadikan oleh Allah banyaknya di atas muka bumi ini, ya sebanyak pasir misalnya atau sebanyak kerikil, maka emas dan perak itu sama sekali tidak bernilai sama sekali di mata manusia. Ya, sama sekali tidak bernilai sama sekali di mata manusia. Tapi alhamdulillah Allah Tabaraka wa Taala ya memperbanyak sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita, dan Allah Tabaraka wa Taala membatasi sesuatu dalam perkara-perkara yang tidak terlalu kita butuhkan. Ya, kita contohkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebuah nikmat yang mungkin kita menganggapnya remeh, sebuah nikmat yang kita menganggapnya adalah hal yang biasa, yang kita bahkan tidak memuliakannya sama sekali, yakni garam misalnya. Tatkala kita berbicara tentang garam, garam ini diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Taala sangat banyak di atas muka bumi. Sangat banyak di atas muka bumi. Sehingga akhirnya nilai atau harga daripada nikmat yang sangat luar biasa ini bisa menjadi sesuatu yang sangat murah, didapat dengan mudah. Tapi coba para pemirsa dan para akhwat bayangkan, jika seandainya di atas muka bumi Allah ciptakan garam, Allah tentukan garam, jumlahnya hanya sebatas emas dan perak. Coba para pemirsa dan para akhwat bayangkan berapa harga garam. Tapi dengan kasih sayang Allah, Allah Tabaraka wa Taala memperbanyak sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kita, dan Allah Tabaraka wa Taala membatasi sesuatu yang tidak terlalu kita butuhkan. Maka para ulama mengatakan kenapa mereka meninggalkan dan tidak mengambil sedikit pun dari emas dan perak yang Allah keluarkan dari perut bumi di hari itu. Karena Allah sudah pada hari itu memperbanyak emas dan perak. Allah keluarkan sampai Nabi SAW katakan keluarnya dari perut bumi bagikan tiang-tiang besar emas dan perak bentuknya. Mereka tinggalkan, mereka tidak mau mengambilnya karena posisinya sudah sama seperti sebongkah tanah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Taala, sebagian para ulama mengatakan di antara kemungkinannya juga kenapa mereka tidak mengambilnya, karena pada hari itu sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Artinya tanda-tanda hari kiamat itu sudah sangat banyak bermunculan, bahkan tanda-tanda besar sudah sangat bermunculan, sehingga yang difikirkan oleh manusia saat itu adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk kehidupan setelahnya. Sehingga mereka tidak berpikir lagi dengan dunia. Mereka tidak lagi memikirkan untuk mengumpulkan dunia. Sehingga walaupun dunia itu sudah terlihat di depan mata mereka, maka mereka meninggalkannya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dan sebagai tambahan,
Sebagai tambahan yang hendaknya kita renungkan bersama. Dari apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala emas dan perak itu dikeluarkan oleh Allah tabaraka wa taala dari perut bumi dalam jumlah yang begitu besar, dalam jumlah yang begitu banyak. Kemudian manusia kala itu ada yang berkata, yang pernah menumpahkan darah tanpa dia berkata, karena sebab engkaulah aku membunuh. Yang memutuskan hubungan baik dengan kerabat, yang memutuskan silaturahmi dengan kerabat, dia berkata, aku memutuskan hubungan baik dengan kerabat juga karena sebab ini. Yang pernah mencuri sehingga tangannya dipotong, dia juga mengatakan, aku mencuri juga karena engkau. Ini menunjukkan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dosa yang terjadi di atas muka bumi. Dosa yang terjadi di atas muka bumi itu terjadi karena dunia. Karena harta. Sehingga pada suatu hari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu taala. Suatu hari Nabi kita yang mulia SAW mengirim Abu Ubaidah Amir bin Jarrah untuk berangkat ke daerah Bahrain. Berangkat ke daerah Bahrain, di mana Nabi SAW tugaskan beliau untuk mengumpulkan upeti atau pajak dari orang-orang kafir yang tinggal di Bahrain. Ya. Maka setelah terkumpul harta tersebut, Abu Ubaidah pun pulang ke kota Madinah. Ya, pulang ke kota Madinah sampai di Madinah malam hari. Ya, sampai di Madinah malam hari. Beliau membawa harta yang banyak. Upeti yang ditarik dari orang-orang kafir yang ada di Bahrain. Maka informasi datangnya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini sampai ke telinga orang-orang Ansar. Mereka mendengar. Malam tadi Abu Ubaidah datang dari Bahrain membawa harta yang sangat banyak. Yang tentunya apabila harta ini sampai, pasti Nabi kita yang mulia salam akan membaginya. Biasanya setelah salat subuh Nabi akan membagi kepada kaum muslimin. Dan kondisi saat itu adalah kondisi yang sangat memprihatinkan kaum muslimin. Artinya ekonomi mereka saat itu sedang tidak baik. Ya, banyak yang tidak makan, banyak yang lapar, banyak yang tidak punya pakaian. Sampai kalau kita buka catatan sejarah bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sendiri juga merasakan lapar. Nah, di siang hari beliau keluar, ya begitu juga dengan Abu Bakar, begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum. Ya, mereka keluar untuk karena begitu lapar, mereka keluar moga kiranya ada yang mungkin bisa menjamu mereka, yang memberikan makanan kepada mereka karena mereka tidak punya apa-apa di rumah. Jadi kondisi sangat-sangat berat sehingga para sahabat kala itu mengatakan di saat-saat itu ada beberapa orang sahabat tatkala berangkat ke masjid, dia harus duduk di belakang temannya karena pakaian yang dia pakai tatkala duduk hampir tidak bisa menutupi auratnya. Ini kemiskinan yang mereka alami, kefakiran yang mereka alami saat itu. Maka orang-orang Ansar, tatkala mendengar informasi Abu Ubaidah datang membawa harta yang banyak pada malam hari, maka mereka salat subuh bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian salat subuh, setelah selesai salat subuh, mereka mengangkat kepala mereka atau mendongakkan kepala mereka, seakan-akan mereka lakukan itu agar terlihat oleh Rasulullah. Sehingga tatkala harta itu dibagikan, mereka tidak terlewatkan. Maka tatkala Nabi SAW melihat gerak-gerik orang-orang Ansar, maka Nabi kita yang mulia SAW tersenyum. Fatabassama Rasulullah SAW. Nabi tersenyum. Hina ra'ahum. Nabi SAW tersenyum tatkala melihat yang dilakukan oleh orang Ansar. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Adhunnukum qad sami'tum anna Aba Ubaidah qad ja'a bi syai'." Sepertinya kalian telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa harta tadi malam. Maka orang-orang Ansar mengatakan, "Ajal ya Rasulullah, benar ya Rasulullah." Maka Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Fa'abshiru wa ammilu ma yasurrukum." Bergembiralah dan berharaplah kebaikan yang insya Allah akan membahagiakan kalian, kata Rasulullah SAW. Artinya Nabi kita yang mulia SAW mengatakan, sungguh harta itu akan aku bagi dan kalian juga akan mendapatkan jatah bagiannya. Namun coba perhatikan di akhir hadis apa yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia SAW. Nabi SAW bersabda, "Fawallah mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan, bukan kekurangan dan kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Aku tidak takut kalian fakir. Aku tidak takut kalian miskin. Walakin akhsha alaikum. Akan tapi, yang aku takutkan dari kalian adalah
antubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Aku tidak takut kemiskinan dari kalian, tapi aku takutkan sebaliknya. Tatkala Allah tabaraka wa taala bukakan dunia ini kepada kalian, sebagaimana dahulu dunia ini pernah dibukakan oleh Allah kepada umat-umat sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian berlomba-lomba mendapatkannya, berlomba-lomba mengumpulkannya, bahkan bersaing untuk mengumpulkan harta ini antara sesama kalian. Sebagaimana dahulu mereka juga berlomba-lomba dan bersaing untuk mengumpulkan harta yang Allah bukakan untuk mereka. Sehingga tuhlikukum, harta ini membinasakan kalian sebagaimana dahulu harta telah membinasakan mereka. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, benar yang disabdakan oleh Nabi SAW. Benar yang disabdakan oleh Nabi SAW. Di saat harta terbatas, biasanya perselisihan itu tidak muncul. Di saat kita hidup dalam serba kekurangan, dalam kondisi semuanya terbatas, biasanya hati ini satu kata, satu tujuan, satu keinginan. Sekalipun ada perselisihan, itu bisa kita kesampingkan. Kita bisa berlapang dada. Tapi nasallallahu alaihi tatkala dunia ini dibukakan oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan kita semua, yang terjadi apa? Permusuhan. Dalam permasalahan-permasalahan mungkin yang kita anggap kecil, permasalahan yang tidak besar, mungkin dahulu di saat semuanya terbatas, permasalahan itu besar tapi kita bisa berlapang dada. Namun di saat dunia dibukakan oleh Allah tabaraka wa taala di hadapan kita, permasalahan yang kecil tidak bisa menjadikan kita berlapang dada dalam menyikapi permasalahan tersebut. Sehingga ini yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Walakin akhsha an tubsata 'alaikumud dunya kama busitat 'ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Namun yang aku takutkan adalah dibukakan dunia untuk kamu. Sebagaimana dahulu dunia ini pernah dibukakan untuk orang-orang sebelum kamu. Kemudian mereka bersaing mengumpulkan dunia, bersaing mengumpulkan harta. Sehingga akhirnya dunia ini, harta ini membinasakan kamu sebagaimana dahulu dunia dan harta ini membinasakan orang-orang sebelum kamu. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jangan sampai kita melanggar aturan Allah tabaraka wa taala karena dunia ini. Karena dunia kita menumpahkan darah manusia. Karena dunia kita melakukan kezaliman. Karena dunia kita berkhianat. Karena dunia kita hasad. Karena dunia kita ghibah. Karena dunia kita melakukan dosa namimah. Sungguh kalau ini yang terjadi, maka kita akan binasa sebagaimana umat-umat dahulu dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nasallallahu alaihi. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah, bahwa bumi akan mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dua hal yang dimaksudkan di sini. Yang pertama adalah al-amwat, orang-orang yang telah meninggal, yang sudah terkubur dalam perut bumi, pada hari itu akan dikeluarkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, bumi akan mengeluarkan kekayaannya. Bumi akan mengeluarkan kekayaannya. Sehingga emas dan perak akan dikeluarkan oleh Allah dari perut bumi. Bahkan Nabi kita yang mulia SAW dikeluarkan dalam jumlah yang begitu banyak, dalam bentuk yang begitu besar, yakni bagikan tiang-tiang yang dikeluarkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam bentuk emas dan perak. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, berikutnya Allah tabaraka wa taala berfirman pada ayat yang ketiga, wa qala al-insanu ma laha. Dan manusia bertanya pada hari itu, ma laha, mengapa bumi menjadi seperti ini? Apa yang terjadi? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, Al-Imam Sa'di berkata, wa qala al-insan, berkatalah manusia, idza ra'a ma araha minal amril azim, tatkala ia melihat sesuatu yang terjadi, sesuatu yang besar yang terjadi pada bumi, musta'ziman lidzalik, dia menganggap ini merupakan hal yang sangat menakutkan, hal yang sangat besar, maka ia berkata, malah ayu syai'in 'arada laha, ayu syai'in 'arada laha. Apa yang terjadi pada bumi? Kenapa goncangannya? Kenapa getarannya? Kenapa gempanya begitu sangat dahsyat seperti ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah,
kalimat al-insan dalam firman Allah ayat yang ketiga ini, para ulama berbeda pendapat. Apakah al-insan di sini adalah isim jenis? Artinya manusia secara umum, baik kafir maupun mukmin, yang berkata, mengapa bumi menjadi seperti ini? Ataukah al-insan di sini yang dimaksudkan di sini adalah kafir? Wa qala al-insanu ma laha. Berkata manusia, ini orang kafir yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan, yang tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Mereka saat itu berkata, ma laha. Mengapa bumi seperti ini? Apa yang terjadi pada bumi? Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika yang dimaksudkan al-insan di sini adalah isim jenis, termasuk padanya mukmin dan kafir, ya, maka kegoncangan yang dahsyat yang terjadi pada bumi, gempa yang dahsyat yang terjadi pada bumi, kemudian bumi mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya. Ya, ada dua kemungkinan yang sebagaimana kita sebutkan tadi, imma yang telah meninggal atau harta kekayaannya. Maka kalau seandainya yang dimaksudkan di sini adalah al-insan, maknanya adalah isim jenis yakni mukmin dan kafir, maka yang diceritakan oleh Allah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, ini merupakan tanda dari tanda yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Ya. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala sedang berfirman menceritakan bahwa akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwa bumi akan mengeluarkan kekayaannya nanti di akhir zaman. Ini jika seandainya al-insan di sini maksudnya adalah isim jenis yakni mukmin dan kafir. Ya, karena tatkala kita berbicara jika kegoncangan ini terjadi pada hari kiamat, kemudian dibangkitkannya manusia dari kuburnya, kemudian manusia dibangkitkan dan kemudian digiring ke padang mahsyar, maka tentunya setelah adanya kehidupan setelah kematian, orang yang beriman tidaklah berkata malah, karena mereka tahu setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian manusia bangkit dari kuburnya, orang kafir ya, mereka mengatakan apa yang terjadi, kenapa bisa seperti ini? Ya, namun orang-orang yang beriman tahu, mereka tahu bahwa ini adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat 51 dan 52. Pada surat Yasin ayat 51 dan 52 ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan tentang ucapan yang berbeda dari dua kelompok manusia ini, kafir dan mukmin. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala, yakni yang kedua. Ditiuplah sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Ini tentunya hari kiamat. Kemudian coba perhatikan pada ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Mereka berkata, yakni sebagian manusia berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat kami, yakni kubur? Ini perkataan orang kafir. Tatkala mereka bangkit setelah tiupan sangkakala yang kedua, mereka mengatakan, siapa yang membangkitkan kami dari kematian kami ini? Karena mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Mereka tidak beriman dengan adanya hari pembalasan. Sehingga tatkala tiupan sangkakala yang kedua ditiupkan, kemudian mereka bangkit, mereka bertanya-tanya, apa yang terjadi? Siapa yang membangkitkan kami? Namun orang-orang yang beriman berkata, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Ini ucapan orang yang beriman. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kembali kepada ayat yang ketiga, kalau al-insan, jika al-insan dipahami dengan isim jenis, yakni mukmin dan kafir, maka yang diceritakan oleh Allah dalam ayat di atas adalah tanda-tanda dari tanda hari kiamat. Namun jika seandainya yang dimaksudkan di sini adalah al-insan adalah orang kafir, maka apa yang diceritakan dan difirmankan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini adalah apa yang terjadi pada hari kiamat. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya pada ayat yang keempat, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha.
Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Bumi akan menyampaikan apa yang terjadi di atasnya. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, Yauma idin tuhaddithul arda. Pada hari itu bumi akan bercerita akhbaraha, beritanya. Yang dimaksudkan di sini adalah tashhadu 'alal 'amilina bima 'amilu 'ala dhahriha min khairin wa syarr. Allahu akbar. Bumi akan bersaksi. Bumi akan berbicara tentang orang-orang yang melakukan amal kebaikan dan juga amal keburukan di atasnya. Artinya pada hari akhirat kelak, pada hari kiamat kelak, bumi akan diizinkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk bersaksi, untuk berbicara. Apa yang dilakukan oleh manusia di atas muka bumi? Apa yang dilakukan oleh fulan di atasnya? Apa yang dilakukan oleh fulanah di atasnya? Apakah yang dilakukan kebaikan atau keburukan? Maka bumi akan mengatakan, ya Allah, si fulan telah melakukan ini dan itu. Ya Allah, si fulan telah melakukan ini dan itu. Ya Allah, si fulan telah mengerjakan salat. Ya Allah, si fulan telah berpuasa di atasku. Ya Allah, si fulan, si fulana telah menutup aurat. Ya Allah, si fulan dan si fulana telah melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, bumi juga akan berkata, akan menceritakan tentang yang kita lakukan dari kejahatan-kejahatan di atas muka bumi. Fa'innal arda, kata Imam Sa'di, fa'innal arda min jumlati syuhud alladzina yashhaduna 'alal ibadi bi'amalihim. Karena bumi ini adalah bahagian daripada saksi-saksi yang akan ditegakkan oleh Allah pada hari kiamat untuk bersaksi atas amal perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia. Kita tahu bahwa saksi itu banyak. Bahkan di antaranya ada saksi dari anggota tubuh kita sendiri. Ya. Kaki kita, tangan kita, mata kita akan berbicara. Bersaksi atas apa yang dilakukan olehnya tatkala ia hidup di dunia. Jadi saksi itu banyak. Dan di antara saksi, kata Imam Sa'di rahimahullah, adalah bumi yang kita pijak ini. Bumi yang kita hidup di atasnya. Dia akan bersaksi, dia akan bercerita apa yang kita lakukan dari kebaikan dan keburukan tatkala kita hidup di atasnya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini menukilkan sebuah riwayat. Yang mana riwayat ini sama seperti apa yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Fa inna akhbaraha, kata beliau, an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha an taqul amila kada wa kada yawma kada wa kada fahadi akhbaruha. Sesungguhnya beritanya yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat yang keempat surat Az-Zalzalah ini, beritanya adalah tatkala bumi tadi bersaksi kepada setiap hamba laki-laki dan kepada setiap hamba wanita apa yang telah ia lakukan di atasnya. Maka bumi berkata, dia telah melakukan ini dan ini, pada hari ini dan ini, pada waktu ini dan ini. Ini adalah berita yang akan disampaikan oleh bumi. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, perbanyaklah ibadah kepada Allah tabaraka wa taala di atas muka bumi ini. Dan jangan lakukan maksiat. Karena ia akan bercerita kelak di hadapan Allah apa yang kita lakukan di atasnya. Bahkan sebuah ayat yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat 29. Ayat yang hendaknya dicamkan oleh setiap kita. Setelah Allah tabaraka wa taala bercerita tentang Fir'aun dan bala tentaranya dan orang-orang yang menjadi pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah tabaraka wa taala di Laut Merah. Allah tenggelamkan mereka semua. Tidak ada yang selamat seorang pun dari mereka. Maka pada penutupan kisah, Allah tabaraka wa taala bercerita setelah Allah tenggelamkan mereka semua. Allah berfirman,
Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundharin. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Setelah Firaun dan bala tentara yang jumlahnya sangat banyak tersebut, semuanya dimatikan oleh Allah dengan ditenggelamkan di Laut Merah, tidak ada yang tersisa dari mereka. Maka Allah berfirman, "Fama bakat alaihimus sama'u wal ard." Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Wa ma kanu mundharin, dan mereka pun tidak diberi tangguh. Apa maksud langit dan bumi tidak menangisi atas kematian mereka? Al-Imam Ibnu Katsir berkata, "Ai lam takun lahum a'malun salihatun tas'adu fi abwabis sama' fatabqi ala faqdihim wala lahum fil ardi biqa'un abadullah fiha." Ya. Beliau berkata, abadullah fiha faqadathum. Beliau berkata, di mana yang dimaksud dengan langit dan bumi tidak menangisi mereka, mereka ini adalah orang-orang yang tidak memiliki amal salih yang diangkat ke atas langit. Amal salih seorang hamba tatkala ia melakukan kebaikan kemudian diterima oleh Allah, maka amal ini akan diangkat oleh Allah tabaraka wa taala. Sehingga langit merasa senang, langit merasa bahagia tatkala amal hamba ini naik ke atas dan diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Maka mereka ini, yakni Fir'aun dan bala tentaranya, tidak memiliki amal saleh yang pernah naik ke atas. Sehingga tidak ada kesedihan pada langit atas kematian mereka. Karena langit tidak mengenal mereka. Langit tidak pernah mengenal amal ibadah yang mereka kerjakan. Wala lahum fil ardi biqa'un abadullah fiha faqadathum. Dan bumi juga, dan mereka juga tidak memiliki tempat di atas muka bumi yang mereka beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya ibadah. Sehingga bumi yang mereka biasa ibadah di situ kehilangan setelah mereka meninggal. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala kita beribadah kepada Allah di satu tempat, terus ibadah di tempat tersebut, beribadah kepada Allah di tempat tersebut, maka di saat kita bertemu dengan Allah, meninggalkan kehidupan ini, maka bumi yang kita senantiasa beribadah kepada Allah itu bersedih karena kita tidak lagi beribadah di atasnya. Maka dalam pembahasan tempat ibadah misalnya, khususnya bagi akhwat, tatkala kita berbicara tentang akhwat, secara khusus begitu juga dengan kaum lelaki yang terkait dengan ibadah-ibadah salat sunnah, maka hendaknya di salah satu di antara bahagian di rumah kita ada tempat yang biasa kita beribadah di situ. Mungkin di pojok mana dari sudut rumah kita, ya kita senantiasa melakukan salat bagi laki-laki salat sunnah, bagi wanita salat wajib di tempat tersebut, membaca Al-Quran, berzikir di tempat tersebut, karena kelak ia akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita telah beribadah kepadanya di situ. Karena Nabi kita yang mulia sallam tatkala beliau berkunjung bila diundang oleh sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam sebuah riwayat diundang oleh neneknya Anas bin Malik radhiyallahu taala, maka tatkala Nabi sallallahu masuk ke rumahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya, mana tempat yang kalian ingin aku salat padanya? Artinya tempat yang kelak akan menjadi tempat kalian beribadah di situ. Mana yang kalian inginkan? Sudut mana dari rumah kalian yang kalian ingin aku salat di situ? Yang kelak kalian gunakan tempat itu sebagai tempat ibadah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, perbanyak ibadah dimanapun kita berada dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Karena bumi yang kita injak saat ini, yang kita hidup di atasnya, kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita pernah beribadah di atasnya. Dan jangan lakukan maksiat, sekalipun mungkin tidak ada yang melihatnya. Karena bumi yang kita injak, yang kita bermaksiat kepada Allah, kelak juga akan menjadi saksi bahwa kita telah melakukan sebuah maksiat di atasnya. Nas'alullah assalamu alaihi. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, yakni amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia di atasnya, apakah amal kebaikan ataukah amal keburukan.
Berikutnya pada ayat yang kelima Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk berbicara. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan bumi untuk menjadi saksi. Sehingga bumi menceritakan apapun yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Sama seperti tatkala kita tadi menyinggung tentang saksi yang lain yang diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menjadi saksi bagi manusia pada hari akhirat. Kenapa tangan bisa berbicara, kaki berbicara? Karena Allah yang mengizinkan mereka berbicara. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan mereka berbicara. Sehingga kaki seorang hamba, tangan seorang hamba berbicara. Untuk apa yang digunakan tatkala hidup di atas muka bumi. Al-Imam Sa'di berkata, ay bi anna rabbaka auhalaha ay wa amaraha an tukhbira bima umila 'alaiha fala ta'si li amrihi. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan bumi untuk mengkhabarkan apapun amal perbuatan manusia yang dia lakukan di atasnya. Maka bumi tidak menentang perintah Allah. Tatkala Allah katakan, bersaksilah engkau, sampaikan apa yang dilakukan oleh manusia di atas, maka bumi menceritakan tentang apapun dilakukan oleh manusia di atasnya. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-6 Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya ashtata, dalam keadaan bergolongan-golongan atau bermacam-macam. Liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Al-Imam Sa'di berkata, yauma idzi yasdurun nas min mauqifil qiyamah hina yaqdillahu bainahum. Al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan manusia yasdurun nas, yang diterjemahkan dengan manusia keluar. Al-Imam Sa'di lebih mengarahkan makna daripada ayat yang mulia ini, artinya manusia setelah selesai pada mauqif, ya, di tempat di mahsyar, pengadilan yang ditegakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah selesai pengadilan yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada manusia, setelah keputusan telah ditetapkan oleh Allah, maka manusia akan keluar dari tempat pengadilan ini ashtatan, yakni firaqan mutafawitin. Mereka akan menjadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda, sesuai dengan amal masing-masing. Keluar ada yang dikelompokkan oleh Allah kepada kelompok ashab al-yamin, orang-orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya yang akan diizinkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Kemudian ada manusia yang dikelompokkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi ashabus shimal, yakni orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya yang akan digiring oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam api neraka waliyadzubillah. Ini tafsir yang disebutkan oleh Imam Sa'di rahimahullah. Adapun terjemah yang diterjemahkan, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bergolong-golongan atau bermacam-macam. Ini gambaran yang lainnya. Yang kedua, kondisi ini benar. Maksudnya, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka kondisi manusia bangkit itu berbeda-beda. Kondisi manusia tatkala dibangkitkan kemudian digiring ke mahsyar berbeda-beda. Kemudian kondisi mereka di padang mahsyar juga berbeda-beda. Itu semua tergantung kepada kondisi hamba tadi tatkala hidup di dunia dari amal kebaikan dan amal keburukan yang ia lakukan. Ya. Di mahsyar misalnya, Nabi kita yang mulia sallallahu bersabda, ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di dagu, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Nasallallahu alaihi wasallam.
Kenapa berbeda-beda? Karena kondisi amal ibadah yang mereka lakukan juga di dunia berbeda-beda. Ada yang diberikan jaminan keamanan, oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan jaminan full, penuh. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih yang ada pada mereka. Ada yang merasa takut. Tidak ada jaminan keselamatan untuk mereka. Bahkan dalam sebagian hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa tatkala manusia digiring dari tempat mereka dibangkitkan menuju padang mahsyar, kondisi mereka juga berbeda-beda. Kondisi mereka juga berbeda-beda. Ya. Tergantung dosa dan ketaatan yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Ini kalau kita lihat dari terjemah yang disebutkan tentang ayat yang ke-6 dari surat yang mulia ini. Begitu juga kalau kita melihat kepada tafsir Al-Imam Sa'di. Beliau mentafsirkan ayat ini. Perbedaan itu terjadi setelah selesainya pengadilan yang dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di Mauqif. Maka tentunya setelah pengadilan, setelah diputuskan oleh Allah, manusia, diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kondisi mereka setelah itu, maka tentunya manusia terjadi atau manusia terbagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda-beda. Ada yang sebagaimana kita sebutkan digiring ke surga Allah, ada yang digiring ke neraka Allah Tabaraka Ta'ala waliyadzubillah. Bahkan hatta sekalipun ia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka, yang menjadi dua kelompok, yang di dalam surga dan dalam neraka juga berkelompok-kelompok. Ada yang mendapat surga yang paling tinggi, ada surga yang di pertengahan, ada surga yang di bawah. Begitu juga dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Ada yang mendapatkan siksa yang paling dahsyat, ada yang siksa yang ringan. Berbeda-beda. Artinya setelah pengadilan itu ditegakkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka manusia terbagi menjadi beberapa kelompok. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan, kata Allah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, liyurau a'malahum, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Al-Imam Sa'di mengatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala hendak tampakkan kepada mereka balasan atas amal saleh yang mereka lakukan, bahwa amal saleh yang mereka lakukan akan mendapatkan pahala yang sempurna. Kemudian juga Allah tampakkan kepada mereka balasan amal keburukan, bahwa amal keburukan yang mereka lakukan akan diberikan oleh Allah balasan yang setimpal. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita berdoa moga kiranya kita termasuk di antara golongan yang setelah dilakukan pengadilan kita masuk ke dalam kelompok yang akan digiring oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menuju surganya Subhanahu wa Ta'ala. Semoga tatkala kita dibangkitkan, kita dikelompokkan kepada golongan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, di bawah panji Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga catatan amal yang akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita dari sebelah kanan atau kita menerimanya dengan tangan kanan kita, sehingga akhirnya perhitungan yang Allah lakukan terhadap kita adalah perhitungan yang mudah, sehingga akhirnya kita bisa melewati tahapan itu dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan tatkala kita berbicara tentang terbaginya manusia kepada kelompok-kelompok, ini bukan hanya terjadi pada hari kiamat kelak, tapi kita juga melihat terbaginya manusia kepada kelompok-kelompok yang berbeda-beda dalam kehidupan dunia. Secara otomatis dalam kehidupan kita akan condong kepada orang-orang yang satu tujuan dengan kita, satu hati dengan kita. Sekalipun mungkin kita tidak ingin berkelompok. Tatkala kita berbicara tentang kehidupan ini, artinya kita ingin bergaul dengan semuanya, kita ingin menjalin hubungan baik dengan semuanya, akan tapi hati ini tetap akan cenderung kepada manusia yang sama dengan hati kita. Maka kita perhatikan bahwa orang yang rajin ibadah biasanya akan condong berkumpul dengan orang-orang yang juga rajin ibadah, dengan golongan orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah.
Orang yang semangat berangkat ke masjid, semangat ibadah di masjid, dia juga akan condong kepada orang-orang yang semisalnya. Sebaliknya, orang yang benci masjid, gemar melakukan maksiat kepada Allah, dia juga akan condong kepada orang-orang yang sejenisnya. Maka disinilah Nabi kita yang mulia SAW mengingatkan kita, ya, agar kita memilih teman karib yang baik, ya, teman karib yang baik. Ya, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ya, seorang hamba itu agamanya tergantung dengan teman karibnya. Maka hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Ya, hendaknya kalian melihat kepada siapa kalian berteman. Karena hati kita ini, kata Rasulullah SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Ya, ruh kita, jiwa kita ini, hati kita ini bagaikan tentara yang dibariskan. Fama ta'arafa minha talafa wa matanakara minha ikhtalafa. Yang kenal satu tujuan, maka dia akan bersatu. Yang tidak satu tujuan, tidak satu keinginan, maka dia akan berpisah. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hendaknya dalam kehidupan dunia ini kita selalu condong kepada golongan-golongan, kepada kelompok-kelompok yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, bergaulah dengan mereka, bergabunglah dengan mereka, sehingga kita termotivasi untuk melakukan ibadah kepada Allah, dengan harapan kelak tatkala Allah bangkitkan kita di padang mahsyar pada hari kiamat, kita digolongkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan golongan yang seperti itu, dengan orang-orang yang seperti itu, sehingga mendapat kemuliaan dengan memasuki surganya Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya pada ayat yang ke-7 dan ke-8, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, kata Allah. Sebaliknya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekalipun hanya sebesar dzarrah, niscaya dia juga akan melihat balasannya pula, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, wa hadza syamilun amun lil khairi wasyarri kullihi. Ayat ini mencakup semua kebaikan dan semua keburukan. Artinya semua kebaikan yang kita lakukan dan semua keburukan yang kita lakukan, apapun kebaikan dan apapun keburukannya, sekecil apapun ia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala berjanji, yarahu, niscaya hamba ini tatkala melakukan kebaikan sekecil apapun ia akan melihat balasannya, dia akan dapatkan pahalanya. Begitu juga sebaliknya, tatkala ia melakukan sebuah kesalahan, ia melakukan sebuah dosa, sekecil apapun dosa dan kesalahan yang dilakukan, Allah berjanji dia juga akan mendapatkan balasan dari kesalahan yang dia lakukan. Sekalipun kebaikan yang dia lakukan hanya sebesar dzarrah. Apa yang dimaksud dengan dzarrah? Sebagian ulama menjelaskan bahwa dzarrah di sini adalah an-namlatus shaghirah, anak semut yang paling kecil. Ini dzarrah. Ya. Dan di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah, ahqarul asya', sesuatu yang paling kecil apapun ia. Sampai sebagian para ulama mengatakan tatkala kita melihat debu yang berterbangan, ya, tatkala kita melihat ada lubang di satu dinding, kemudian dari lubang ini terpancarkan satu cahaya, cahaya matahari masuk dari lubang ini, maka coba perhatikan, kita akan melihat butiran-butiran yang sangat kecil. Inilah dzarrah, kata sebagian para ulama. Seakan-akan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberi sebuah perumpamaan bahwa sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun kejahatan yang dilakukan oleh seorang hamba pasti ada balasannya. Maka Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, fama fawqa dzalika min babi aula wa ahra. Jika seandainya kebaikan sekecil apapun
Misalnya, contoh misalnya kebaikan walaupun hanya sebesar dzarrah akan ada balasan, keburukan yang hanya sebesar dzarrah akan ada balasan. Lalu bagaimana jika seandainya kebaikan dan keburukan yang kita lakukan adalah kebaikan yang besar atau keburukan yang besar? Pasti balasannya itu lebih pasti, kata beliau. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30. Allah berfirman, "Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsahu wallahu raufun bil ibad." Allah tabaraka taala berfirman, dinukil oleh Imam Sa'di dalam tafsir beliau ayat 30 dari surat Ali Imran, pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala kebajikan dihadapkan di mukanya, begitu juga kejahatan yang telah dia kerjakan. Tidak ada sebuah kebaikan, sekecil apapun dia, Allah akan tunjukkan di hari itu. Dan Allah akan berikan balasan yang sempurna. Dan tidak ada satu keburukan, sekecil apapun, Allah juga akan tunjukkan, dan Allah akan berikan hukuman yang setimpal. Kemudian beliau juga menukil apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 49, wa wajadu ma 'amilu hadira. Setelah Allah tabaraka wa taala meletakkan catatan amal manusia, wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab. Lalu kamu akan melihat orang-orang yang melakukan kesalahan, ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Tatkala lembaran itu diberikan kepadanya, catatan itu diberikan kepadanya, kemudian ia melihatnya, ia membacanya, ia memeriksanya, maka ia ketakutan. Kemudian dia berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Dan mereka berkata, aduhai, celakanya kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar? Amal sekecil apapun tertulis di sana, apalagi amal yang besar. Wa wajadu ma amilu hadira. Dan mereka mendapati apa yang telah mereka kerjakan, semuanya tertulis. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala, di akhir tafsir Al-Imam Sa'di berkata, hadhil ayah fiha ghayatut targhib fi fi'lil khairi walau qalilan wat tarhib min fi'lis syarri walau hakiran. Ayat yang mulia ini terdapat padanya motivasi yang sangat besar bagi seorang beriman untuk melakukan kebaikan apapun sekalipun kecil. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dua ayat ini memberi motivasi kepada seorang muslim untuk bersemangat melakukan kebaikan, sekalipun kebaikan tersebut kecil, sekalipun kebaikan tersebut dianggap remeh. Dan ayat ini juga ada tarhib, agar seorang itu merasa takut melakukan keburukan sekecil apapun keburukan tersebut. Karena para ulama mengatakan jangan remehkan amal kebaikan sekecil apapun ia, dan juga jangan engkau remehkan dosa sekecil apapun ia. Sehingga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda terkait dengan amal baik yang hendaknya kita lakukan, dan tidak boleh kita meremehkan amal baik sekecil apapun. Sampai-sampai Nabi SAW berpesan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Rasulullah SAW bersabda, jangan engkau remehkan amal kebaikan sekecil apapun, sekalipun amal kebaikan yang engkau lakukan hanya bermuka ceria tatkala bertemu dengan saudaramu muslim. Bermuka ceria. Mungkin orang menganggap bermuka ceria, bertemu dengan seorang muslim adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang sama sekali mungkin dia tidak menganggap itu adalah amal ibadah kepada Allah. Tapi Nabi mengatakan, jangan engkau remehkan.
Bahkan Nabi kita yang mulia SAW berpesan kepada para ummahat, kepada para wanita. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim? Nabi kita yang mulia SAW berpesan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Ya nisa'al muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin." Nabi kita yang mulia SAW bersabda, "Wahai sekalian wanita-wanita muslimah, wahai para ibu, wahai para istri, jangan kalian pernah meremehkan sebuah kebaikan yang kalian hadiahkan kepada tetanggamu. Sekalipun hadiah yang kau berikan kepada tetanggamu hanya firsina syatin, hanya kaki dari seekor kambing." Kita tidak punya apa-apa untuk memberikan hadiah kepada tetangga misalnya, kecuali kita punya kaki kambing, ya, yang mungkin tentunya dagingnya tidak ada, ya, dagingnya tidak ada, paling pun bisa dimasak, ini di sup saja, ya, dagingnya tidak ada. Tapi jika seandainya itu yang mampu kau berikan kepada tetanggamu, jangan pernah kau remehkan itu, walaupun kebaikan hanya itu. Walaupun mungkin yang kita berikan kepada tetangga dari kebaikan itu hanya sebatas apa yang kita mampu, suatu yang kecil, suatu yang lumrah, sesuatu yang mungkin kita anggap, bahkan mungkin sebagian mengatakan kalau hanya ini diberikan malu kita. Tapi Nabi ingatkan, jangan pernah meremehkan kebaikan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sering kita ingatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kita tidak tahu amal kebaikan mana yang bisa menjadikan kita penduduk surga, dan keburukan mana yang bisa menjadikan kita waliyadzubillah masuk ke dalam neraka. Kita tidak tahu. Kadang-kala kita masuk surga bukan karena salat kita. Kadang-kala kita masuk surga bukan karena puasa kita. Tapi kadang-kala kita masuk surga dengan kebaikan, hanya bermuka ceria tatkala bertemu dengan saudara kita. Mungkin para pemirsa dan para akhwat, ya, ingat dengan apa yang pernah kita bahas. Tatkala Nabi kita yang mulia SAW menceritakan ada seorang yang diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dosanya, dimasukkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ke dalam surga. Seorang pelacur, seorang penzina, masuk ke dalam surga, dosanya diampuni oleh Allah hanya karena memberi minum seekor anjing. Hanya memberi minum seekor anjing, Allah ampuni dosanya dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Sebuah amal yang mungkin orang menganggapnya ini bukan amal ibadah, tapi tatkala dia lakukan hanya mencari ridha Allah, maka amal itu menjadi besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menjadi besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian juga perhatikan seorang wanita masuk ke dalam neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena zinanya, bukan karena khianatnya, tapi karena mengurung seekor kucing di rumahnya sehingga ia tidak beri makan, tidak dia beri minum, sehingga Allah murka kepadanya dan Allah masukkan ia ke dalam neraka, Allah siksa ia dalam api neraka waliyadzubillah. Maka sekali lagi, jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun ia, dan jangan pernah remehkan keburukan atau dosa sekecil apapun ia. Berusaha melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan berusaha menjauhi semua dosa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah berjanji dalam ayat yang mulia ini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun hanya sebesar zarrah sekalipun, niscaya dia akan melihat balasannya sempurna di sisi Allah. Sebaliknya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walaupun hanya sebesar zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya yang setimpal di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, apa yang dapat kita sampaikan, semoga kita diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga kelak kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan oleh Allah keberuntungan, diizinkan untuk memasuki surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pembahasan, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada tafsir surat berikutnya, dan kita tutup wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.